mayoritasnya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah ditolak. Istrinya tolak, anaknya tolak. Ujian. Tapi Nabi Nuh sabar, tetap mendakwahi mereka, gitu kan? Dan tidak berhenti dalam berdakwah. Jangan ada gangguan dalam dakwah, gangguan dari jihad lalu antum berhenti. Enggak, tetap berdakwah, sampaikan kebenaran itu. Allah punya cara memberikan kemenangan. Setelahnya ayat 65 sampai 72 Allah ceritakan tentang Nabi Hud alaihissalam. Ditolak juga oleh kaum Ad. Lalu Allah binasakan kaum Ad sebagaimana Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh, lalu Allah selamatkan orang beriman. Ayat setelahnya 73 sampai 79 kisah tentang Nabi Saleh. Kaumnya kaum Samud juga menolak sama. Yang mereka bunuh unta Nabi Saleh. Ya kemudian Allah binasakan, Allah selamatkan Nabi Saleh. Setelahnya ayat 80 sampai 84 semua dalam surah Al-A'raf. 80 sampai 84 kisah Nabi Lut alaihissalam. Kaum yang buat homoseksual diingatkan tidak mau dengar. Yang beriman selamat, yang kafir dibinasakan. Begitu juga selanjutnya ayat 85 sampai 93 Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian ayat 103 sampai 136 Nabi Musa alaihissalam. Begitu seterusnya. Umumnya cerita para nabi-nabi ini semuanya butuh kesabaran, ditolak oleh kaumnya. Teman-teman sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun teman-teman sekalian. Coba gini, bayangkan kalau kita di posisi Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh Mekah. Nasabnya itu terkenal orang yang paling suci nasabnya. Nasabnya Nabi Muhammad SAW terkenal di Mekah itu orang yang kaya, orang yang terpercaya, orang yang tampan, secara fisik sempurna. Sampai dapat julukan dari orang Mekah, As-Sadiqul Amin. Orang yang terpercaya dan paling jujur. Ya. Sampai pernah mereka berselisih pendapat tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad setelah mereka renovasi Mekah. Beribut suku-suku ini, mereka ingin saling bunuh-membunuh. Sukunya Umar bin Khattab, sukunya Abu Bakar, sukunya Uthman, semua ini, tapi bukan mereka-mereka ini, tapi suku mereka ya. Pada saat Hajar Aswad mau ditaruh, mereka sembeli domba, lalu mereka celupkan tangannya di darah, lalu mereka angkat. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad selain kami akan tumpah darah. Begitu, ribut. Akhirnya ditanya orang tua yang paling bijak di sana dari Quraisy yang sudah tua, ditanya, kira-kira bagaimana? Mereka bilang, kalau kalian setuju dengan keputusan saya, maka ikuti. Mereka bilang, baik, kami setuju. Daripada kami berperang. Kata orang tua itu, saya sarankan siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, pintu utamanya kota Mekah, kita jadikan dia sebagai hakim. Mereka bilang, baik, kita setuju semuanya. Semua mata menuju ke pintu itu. Yang masuk Nabi Muhammad SAW. Ini belum jadi Nabi ya. Belum jadi Nabi. Serentak semuanya bilang, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin 2 kali, Radina. Orang yang jujur dan terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya, kami sudah ridho. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya menengahi mereka. Jadi jalur nasabnya bagus, orangnya terpercaya, orangnya kaya. Nabi Muhammad SAW itu umur 8 tahun setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal, mulai tinggal sama pamannya Abu Talib, dan selama 13 tahun ke depan, 8 tahun sampai umur 21 tahun beliau mengembala domba. Dan mengembala domba itu pekerjaan untuk punya income, sehingga beliau bantu pamannya Abu Talib. Jadi sudah punya income dari umur 8 tahun. Beliau orang mampu. Umur 25 tahun untuk menikah, umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. 19 tahun beliau jadi saudagar, jadi pengusaha, gitu kan. Dan umur 25 tahun untuk beliau menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta berpunuk besar. Ini mahar dikasih. Nabi SAW itu orang mampu, bukan orang tidak mampu, gitu kan. Jadi beliau sempurna semuanya. Tapi subhanallah pada saat dinobatkan jadi Nabi, yang paling pertama menolak pamannya sendiri. Dan bukan cuma menolak, Abu Lahab ini besannya Nabi. Saya tahu di sini bilang apa besan? Kalau anak sama anak menikah, iya, sama. Anaknya ya sama ya. Anaknya Abu Lahab itu laki-laki menikah sama anaknya Nabi perempuan. Abu Lahab suruh ceraikan, jadi janda anak Nabi. Cuma luar biasa gitu, bencinya. Dia sama istrinya yang taruh banyak duri-duri di jalan. Waktu Nabi SAW merasa sudah nggak mungkin lagi berdakwah di Mekah, beliau pergi ke kota Taif, jalan kaki. Kalau sekarang aja pakai mobil, itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam sampai ke atas. Ini beliau jalan kaki. Abu Lahab duluan ke sana, nyampaikan nanti akan ada ponakan saya, dia pendusta, dia begini dan dia akan percaya. Jadi ditolak dakwah Nabi. Bukan cuma ditolak ya, pemimpin Taif mengatakan siapapun penduduk Taif yang di bawah naungan saya, kata rajanya Taif, lempar kakinya Muhammad. Jadi mereka semua pegang batu sambil lempar, setiap kaki Nabi yang diangkat lempar batu. Sampai berluka-luka berdarah-darah, lalu beliau dikeluarkan dari pintu gerbang Taif. Waktu itu sudah serba salah. Di Taif ditolak, di Mekah juga ditolak. Nabi tidak tahu harus kemana.
Maka Nabi duduk di bawah sebuah pohon lalu beliau mengatakan, "Ya Allah, kemanakah arah hidupku engkau arahkan? Kepada masa depan yang belum jelaskah? Atau musuh yang engkau tidak tahu mereka akan membunuhku atau tidak? Tetapi kalau engkau tidak marah padaku ya Allah, maka aku pun ridho. Aku akan sabar." Maka Jibril datang lalu mengatakan, "Hai Muhammad, sekarang turun bersamaku khusus malaikat yang mengurus semua gunung di muka bumi ini. Kalau kau mau perintahkan dia, gunung Mekah sama gunung Taif disatukan, habis ceritanya kota ini. Dan dakwamu akan tersebar. Atau kau bersabar, lalu dakwamu tersebar." Kata Nabi SAW, "Aku bersabar. Semoga saja dari keturunan mereka nanti akan datang orang-orang yang beriman kepada Allah." Subhanallah, doa ini diijabah sama Allah. Dari Abu Jahal ada Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat yang mulia, beriman pada saat pembebasan kota Mekah dan mati syahid di perang Yarmuk. Kemudian dari Umayyah bin Khalaf ada Safwan juga beriman. Dari Al-Walid lahir Khalid bin Walid, tokoh-tokoh Mekah lahir dari mereka. Abu Sufyan tadinya benci Islam, masuk Islam, anaknya jadi pemimpin muslimin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian anak perempuannya Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW. Dari kota Taif lahir keluar Abdurrahman ibn Sahr, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa bagaimana cobaan datang, tapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Dan ini penting teman-teman sekalian. Jadi yakinilah setiap kita hidup akan ada ujian datang. Makin kuat iman kita makin besar ujian. Tapi kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hambanya melampaui kapasitasnya, pasti kita mampu melaluinya. Dan Allah akan datangkan pertolongan-pertolongan yang di luar daripada akal kita. Makin datang ujian, bukan kita putus asa, tapi makin dekatkan diri kepada Allah SWT. Ada ujian datang, Alhamdulillah. Ya, kata Nabi, dikatakan dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW dalam sebuah riwayat seorang sahabat, saya khawatir keliru Abdullah bin Abbasnya, dalam riwayat seorang sahabat mengatakan, Nabi SAW kalau diberikan nikmat oleh Allah, beliau selalu membaca Alhamdulillahilladzi bini'mati tutimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadiran Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kalau ada ujian, beliau masih mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi beliau tidak pernah berkeluh kesah. Beliau hadapin masalah itu. Ujian ini teman-teman sekalian kalau datang, dia adalah sekolah terbaik, memberikan pengalaman yang baik buat kita. Dengan itu kita jadi tahu, oh ternyata ini baik, ini buruk, saya harus begini, saya jangan begini. Itu ujiannya. Dan bukan mustahil, kalau kita makin bertakwa sama Allah, justru orang yang memusuh kita, Allah balik menjadi orang-orang yang mencintai kita. Pernah dengar kisah Thumamah radhiyallahu anhu? Sahabat ini kepala suku Hanif namanya. Suku Hanif ini suku yang berada di sebelah Mekah, itu yang mensuplai makanan ke orang-orang Quraisy. Waktu itu Thumamah ini ditawan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dalam salah satu brigade pasukan yang Nabi kirim. Lalu tertawan, tapi Muhammad bin Maslamah tidak tahu kalau orang ini adalah Thumamah. Lalu dibawa ke Madinah, Nabi SAW lihat di tawanan, ternyata salah satunya adalah Thumamah. Lalu kata Nabi SAW kepada Muhammad bin Maslamah, kau tahu siapa yang kau tawan? Dia bilang tidak. Ini kepala suku Hanif. Ini kepala suku Hanif. Berbuat baik sama dia. Maka Nabi SAW ikat dia di masjid dan sengaja didengarkan tilawah-tilawah Al-Quran. Karena dia tahu bahasa Arab. Lalu setiap hari Nabi tanya, hai Thumamah, saya tawarkan kamu Islam. Islam itu begini dan begitu. Kalau kau menerima maka kau akan saya lepaskan. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya tidak butuh dengan agamamu. Tapi kalau kau bebaskan saya, kau akan menemukan saya orang yang paling tahu berterima kasih. Tapi kalau kau menggangguku, menyakitiku atau sampai membunuhku, kau tahu bagaimana sukuku bisa memerangimu. Gitu. Maka Nabi SAW biarkan sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Nabi SAW mengatakan, hai Thumamah, saya bebaskan kamu tanpa ada tuntutan apapun. Dan waktu itu teman-teman tidak mungkin ada satupun tawanan perang kecuali harus dibunuh atau bayar tebusan besar. Tapi Nabi SAW tidak minta itu. Thumamah kaget. Beliau akhirnya keluar dari Madinah, mandi, lalu masuk Islam. Setelah masuk Islam, karena sabarnya Nabi SAW dalam mendakwahi dia, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu anda orang yang paling saya benci, agama anda paling saya benci, kota anda paling saya benci. Sekarang semua terbalik. Anda orang yang paling saya cintai, agama anda paling anda saya cintai, dan juga kota anda paling saya cintai. Perintahkan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdakwahlah di kaummu. Lalu dia pergi ke Mekah, dia tawaf. Orang-orang Mekah semua sambut Thumamah. Orang tahu Thumamah ini kepala suku Hanif. Waktu dia tawaf, dia menghilangkan talbiyah syirik yang dibuat oleh orang Quraisy.
Karena labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah yang benar. Tapi mereka tambah illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Ya, kecuali sekutu yang kau miliki, gitu kan? Maka ini kalimat syirik. Sumama enggak baca lagi itu. Orang-orang Quraisy bilang, "Kenapa kau tidak baca itu? Apakah kau sudah murtad dari agamamu?" Dia bilang, "Tidak, tapi saya sudah masuk Islam." Maka mereka penjarakan Sumama. Mereka penjarakan Sumama. Maka Sumama perintahkan sukunya untuk memboikot semua makanan yang masuk ke Mekah. Karena mereka yang mensuplai makanan. Diboikot semua. Selama 3 hari, Mekah kehabisan makanan. Maka mereka bilang, "Hai Sumama, maafkan kami." Kata Sumama, "Saya tidak akan lepaskan pemboikotan ini sampai Nabi Muhammad SAW izinkan. Kalau Nabi izinkan baru saya lepaskan." Maka mereka terpaksa Quraisy menghinakan diri. Mereka yang menyurat ke Nabi, mengutus orang sana untuk meminta agar dibebaskan pemboikotan tersebut. Jadi bagaimana Allah bisa balik teman-teman dengan bersabar, dengan tetap menjalankan dakwah. Ini akhirnya Allah balik orang-orang yang benci menjadi orang-orang yang menerima dakwah ini. Sebagai penutup teman-teman sekalian, saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran dan juga statement disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din dzukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun." Begitulah kata Allah SWT, kami jadikan untuk semua nabi. Apalagi kalau kita cuma manusia biasa. Untuk semua nabi, musuh-musuh dari syaitan manusia dan jin, yang mereka saling mengingatkan satu sama yang lain, ya, perkataan-perkataan yang bohong dan menipu. Allah mau mereka tidak akan melakukan, tetapi tinggalkan saja apa yang mereka isukan itu. Maksudnya, kalau ada musuh-musuh yang tidak suka dengan dakwah, tidak suka dengan Islam, kita ingatkan, dia tidak mau, tinggalkan saja, nggak usah dilayani, gitu kan? Tidak usah dilayani. Maka Allah punya cara, nanti akan memberikan petunjuk kepada mereka. Begitu juga dalam surah Al-Furqan.